Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan izinkan kita boleh ada kesempatan kita bersama untuk sama-sama kita berdoa, sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan di kesempatan malam hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan walaupun kita dibatasi dengan keadaan, dengan tempat, tetapi sukacita kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan tidak pernah goyah. Saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita di malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Nyanyikan pujian ini dengan iman, menyanyikan di hadapan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari jemaat Tuhan dengan penuh penyembahan kita nyanyikan pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Sama-sama katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, ya Roh Kudus, pulihkanku. Dengan iman kita nyanyikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, ya Roh Kudus,
Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkanku Tuhan, pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Nanti Bapak Edi akan buka kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Sore menjelang malam hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa, kalau Kau telah menjaga, melindungi, memberkati kami sepanjang hari ini, sehingga sore menjelang malam hari ini kami boleh lagi mengikuti ibadah doa yang akan kami adakan pada hari ini, dan kiranya Roh Kudus memberkati setiap umat-Mu dan kami semua yang mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Dan Tuhan juga mengurapi dan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada hari ini, baik hamba-Mu pemberita firman, pelayan pujian, pelayan musik, bahkan seluruh peralatan yang kami gunakan dikuduskan, diberkati di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ikut maupun yang sedang mempersiapkan diri. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu membuka ibadah doa pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah dibuka dengan doa. Dan saat ini saya mengajak jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, mengagungkan Tuhan lewat pujian kita bersama. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
ku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan jemaat, kita akan nyanyikan pujian dengan pujian yang berkata, gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu dan selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pujian kita bersama. Saya percaya bahwa di dalam keadaan apapun ada satu nama yang setia bagi kita semua. Dia sahabat sejati, sobat sejati yang selalu menemani kita dalam keadaan apapun. Dan walaupun keadaan seperti ini, ungkapan hati kita, mulut kita tetap memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Dan saat ini jemaat, ada satu berkat firman Tuhan akan dipersiapkan, dibagikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, mari mempersiapkan diri kita, hati kita untuk dibentuk, untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya jalan hidup kita dituntun dengan kebenarannya Tuhan. Oleh sebab itu jemaat, kita akan angkat satu pujian yang berkata, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin
saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau bertindak. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan diberkatinya. Ku diangkat dan disembuhkannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Roman. Sebelum kita nikmati kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur atas anugerah-Mu Tuhan, karena pertolongan dan kasih-Mu boleh menjadi bagian kami. Tuhan menuntun, menolong, memberkati kami, sampai pada saat ini kami masih boleh beraktivitas, kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh masih menikmati, diizinkan oleh Tuhan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Biar kiranya itu semua akan merema di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hidup kami untuk nikmati kebenaran firman-Mu. Pimpin kami semua, sehingga apa yang kami baca, yang kami pelajari, itu akan berarti di dalam kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan iman kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terpuji Engkau Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami buka hati dan hidup kami untuk nikmati kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Di Tuhan, saat ini kita akan belajar di dalam firman Tuhan. Saya mengambil di dalam beberapa bagian firman Tuhan. Sebelum kita mengulasnya, kita akan membacanya dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Kemudian dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11. Kita baca di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Selanjutnya dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-21, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11, firman Tuhan berkata demikian, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur sebelum segala sesuatu yang terjadi itu di dalam dunia ini sudah diberitahukan melalui kebenaran firman Tuhan buat saya dan saudara-saudara. Itu adalah keunggulan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak menyebutnya kita Kristen, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena menurut saya secara pribadi adalah orang Kristen itu belum tentu dia percaya Yesus, tetapi kalau dia percaya Yesus pasti dia adalah orang Kristen. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyimak, melihat, dan menyaksikan dampak dari COVID-19 ini, kemudian kita menikmati situasi dan kondisi new normal yang sedang terjadi saat ini. Itu seolah-olah membuat iman orang percaya kepada Tuhan, membuat iman kita, saya dan saudara-saudara, dan mungkin semua jemaat, mungkin kita merasa takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya firman Allah sudah memaparkan itu di dalam kitab Lukas, itu semuanya harus dan pasti terjadi. Kalau itu tidak terjadi, berarti Alkitab kita itu salah. Tetapi kalau itu terjadi, berarti itu adalah penggenapan firman Tuhan. Dan semuanya itu untuk saya dan saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian di akhir zaman ini, dengan berbagai macam cara. Begitu banyak cara iblis, strategi yang sangat jitu, untuk menjatuhkan, untuk menjauhkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, agar supaya mereka itu menjauh dari kasih karunia Tuhan. Itu sasaran dia. Dan itu sedang terjadi saat ini, yang membuat kita, dalam tanda petik saya bilang tadi, seolah-olah membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan menekankan bagi saya dan saudara-saudara, dalam berbagai firman Tuhan, jangan takut, dan jangan takut. Kenapa kita jangan perlu takut dengan hal seperti itu? Karena memang itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan tadi, saya mengambil satu tema tentang orang yang percaya kepada Tuhan. Temanya yaitu hubungan antara sikap orang percaya, terhadap pengiringan akan Tuhan dengan situasi dan kondisi new normal saat ini. Sekali lagi, disimak dengan baik supaya enak dibahas. Hubungan antara sikap orang percaya terhadap pengiringan akan Tuhan dengan situasi dan kondisi new normal saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Firman Allah berkata di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, dan selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, langkah apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam kita menyikapi situasi dan kondisi yang serba terbatas saat ini? Ngomong harus ditutup dengan masker, jarak harus diatur, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya itu tidak membuat kita menjauh daripada Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengajarkan hal itu. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah, yang pertama yang saya catat di sini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
dalam ayat yang ke-9 Roma pasal 9, kita harus mengakui Yesus dengan benar. Karena saat ini tidak sedikit mengaku bahwa dia adalah Kristen, tetapi pengakuannya akan Yesus itu diragukan. Atau bisa dikatakan nol besar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara-saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dituntut oleh Tuhan untuk mengaku dia dengan mulut kita secara pribadi dan mengakui dia di dalam hati kita bahwa dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Juru Selamat saya dan saudara-saudara dan semua orang yang mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata mengaku di dalam ayat 9 ini itu memakai kata homologeses, diturunkan dari kata homologia, artinya satu pengakuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian selanjutnya itu adalah pengakuan seseorang atas otoritasnya. Dalam hal ini pengakuan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan atas otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Itu homologeses. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang yang mengaku, berbicara, saya orang Kristen. Ya, saya katakan tadi, orang Kristen belum tentu percaya Yesus. Karena di mana-mana kita lihat, mungkin yang suka melayani di penjara-penjara, ada nama yang tercatat di dalam Alkitab, tetapi dia terkurung di dalam penjara karena perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan yang melecehkan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan yang tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa, saudara? Kekristenannya itu dipertanyakan. Jadi, sikap kita sebagai orang Kristen ketika kita mengiring Tuhan dalam menghadapi situasi new normal saat ini, yang pertama, kita memang harus benar-benar mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dimanapun kita pergi dan berada. Enggak perlu malu. Kata firman Tuhan, ketika kita malu mengakui Yesus di hadapan manusia, maka Yesus akan malu mengakui kita di hadapan Bapaknya dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita perlu mengakui dia adalah satu-satunya. Dia adalah Tuhan dan dia adalah Raja, enggak ada yang lain. Kemudian kata homologeses ini itu adalah ikrar, janji. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk berjanji. Berjanji bahwa saya mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, penyelamat hidup saya, penebus kehidupan saya, bukan penebus dosa saudara, penebus kehidupan saya, penebus jiwa manusia. Kita harus berjanji, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu adalah sikap kita. Kemudian yang selanjutnya, kata homologeses ini itu adalah satu perjanjian antara manusia dengan Allah. Artinya begini, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita berjanji, kita akan mengiring Tuhan. Kita akan mengikut Tuhan. Dan kemudian timbal baliknya, Tuhan akan menolong saya dan saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya tidak gampang. Tidak seperti orang membalikkan tangan. Enak mendengarnya, enak melihatnya, tetapi sangat susah untuk melakukannya. Ini dituntut untuk mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah dengan jelas mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Kita yang diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyikapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini, jangan sampai situasi dan kondisi saat ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Di rumah aja nggak masalah. Asalkan kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, tetapi jangan salah. Di dalam firman Tuhan, kalau di dalam kitab Lukas itu diceritakan bahwa jangan perlu takut, jangan perlu terkejut. Kenapa? Karena semuanya segala sesuatu itu pasti dan harus terjadi dahulu. Kalau tidak terjadi, berarti Alkitab kita itu salah. Itulah sebabnya saya katakan, jangan perlu takut mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nggak perlu takut apapun yang akan terjadi,
kita itu ada di bawah genggamannya Tuhan. Pertanyaannya saat ini, sanggupkah, mampukah kita melakukan hal itu di hadapan manusia? Sanggupkah, mampukah kita mengaku itu di hadapan orang-orang yang non-Kristiani atau orang percaya kepada Tuhan? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya secara pribadi dan kita semua dituntut oleh Tuhan untuk mengakui Dia secara jujur, secara yang keluar dari hati sanubari kita sendiri. Saya mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena pengakuan itu bagi Tuhan itu adalah salah satu kerinduan Allah supaya kita mengakui Dia di hadapan Tuhan, mengakui Dia di hadapan manusia yang lain, mengakui Dia di hadapan orang yang lain. Itu adalah sikap kita yang pertama. Kemudian sikap kita yang kedua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama tadi kita harus mengaku dengan mulut kita. Kemudian yang kedua kita harus percaya. Percaya di dalam hati. Kata percaya di sini bukan memakai kata pistis. Tetapi dia memakai kata pistesis. Pistesis. Diturunkan dari kata pisteio yang artinya iman yang aktif. Kalau pistis itu iman, itu pasif. Tetapi kalau pisteio itu adalah iman yang aktif. Bukan berarti tinggal diam. Tidak punya usaha, tidak mau bergerak. Yesus menginginkan agar supaya kita punya iman, punya kepercayaan, tetapi juga harus ada actionnya. Karena kalau tidak punya action itu nol besar namanya. Jadi pisteo ini adalah pengakuan seseorang seperti tadi atas otoritas Allah itu sendiri. Pengakuan seseorang atas otoritas Allah. Kemudian seseorang yang sedang menggantungkan kehidupannya. Artinya bukan cuma sekedar yang penting aku percaya. Tetapi dia harus bertindak, dia harus bergerak, dia harus berusaha. Bukan berarti kita mengusahakan keselamatan, tidak. Tetapi kita harus berusaha agar supaya iman kita itu tidak tergoncangkan. Kata pisteo ini juga adalah pengakuan seseorang, dia percaya kepada Tuhan yang selalu berharap, yang selalu bersandar kepada Tuhan. Referensinya di dalam Yeremia pasal 17. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 di sana diceritakan. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan kemudian berjuang. Kalau di dalam kitab Filipi itu diceritakan, usahakan keselamatanmu. Bukan berarti kita mengusahakan keselamatan, tetapi kita harus berusaha agar supaya iman kita itu enggak tergoncangkan. Itu yang dimaksud. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya di dalam kepada Tuhan, percaya di dalam hati secara penuh. Percaya di dalam hati dengan sungguh-sungguh. Apapun yang akan terjadi, kita enggak akan pernah tergoyahkan. C19 jangan sampai menggoncangkan kita dari ancamannya. Karena firman Allah katakan di dalam kitab Lukas yang sudah kita baca tadi, di mana-mana itu akan terjadi sampar, penyakit sampar. C19 ini menurut saya adalah penyakit sampar dan itu adalah seizin Tuhan. Saya tidak mengakui kalau itu adalah ada kontribusinya dari manusia, tidak ada. Kalau itu sedang terjadi di seluruh dunia, berarti itu adalah maksudnya Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat menghentikannya. Kecuali kita mau berdoa dan berseru kepada Tuhan, memohon kepadanya. Kalau Tuhan mengizinkannya, jangan paksa Tuhan. Banyak orang memaksa Tuhan, hentikan, Tuhan hentikan, Tuhan hentikan. Padahal maksud Tuhan belum tentu seperti itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan di dalam kitab Lukas tadi bercerita bahwa peperangan, pemberontakan, sampar dan sebagainya itu harus terjadi dahulu. Harus terjadi dahulu. Dan itu belum kesudahannya. Berarti masih ada langkah selanjutnya bagi saya dan kita semua. Dan generasi yang akan datang. Nggak akan mati semua istilahnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. Kita bersama-sama bergandengan tangan. Bersatu padu, mengajak saudara-saudara supaya percaya kepada Tuhan, agar supaya kita mempunyai kepercayaan yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang aktif. Kemudian
tentang pengajaran. Orang yang percaya di dalam hatinya itu bagaimana caranya? Di dalam kitab Roma selanjutnya tadi, sampai ayat yang 14 dan selanjutnya di sana diceritakan bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya. Bagaimana mereka dapat memberitakannya kalau tidak ada yang mengutus dan lain sebagainya. Nah, itu tentang pengajaran, tentang katekisasi. Rasul Paulus di jemaat Roma, dia memberikan pengajaran agar supaya jemaat Roma itu, jemaat Kristen yang ada di Roma itu, supaya mereka menjadi jemaat yang berinisiatif, yang punya iman yang aktif. Kemudian jemaat yang proaktif, yang berinisiatif itu punya banyak ide. Ide, tapi ide yang bagus. Ide yang membangun. Jangan kita lemah, kita bagi kelemahan iman kita. Jangan kita yang ciut, kita bagi keciutan kita. Tetapi punya ide yang baik. Ide yang cemerlang. Ide yang membangun. Kemudian Rasul Paulus mengajarkan jemaat yang ada di Roma supaya mereka proaktif. Proaktif itu artinya melakukan tanpa kita suruh. Pak Gembala sudah mengajarkan, memberitakan, dan para hamba-hamba Tuhan, nggak usah lagi disuruh-suruh, angkat itu sampah, istilahnya di gereja misalnya. Nggak usah disuruh. Dalam konteks iman, proaktif itu, kalau di dalam kitab Amos diceritakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang proaktif. Melakukan tanpa disuruh, tanpa dipaksa-paksa. Jangan sampai lagu sekolah minggu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Didorong-dorong tetapi tidak mau maju. Ditarik-tarik nggak mau datang juga. Nggak tahu apa yang diinginkannya. Selanjutnya, Rasul Paulus mengajarkan jemaat yang ada di Roma supaya mereka percaya kepada Tuhan, punya iman yang aktif itu, berinisiatif, proaktif, dan kemudian harus optimis. Optimis itu sekalipun C19 itu sedang merajalela di mana-mana, kita semua di-covery oleh firman Tuhan, di-covery oleh Tuhan, kalau Tuhan mengizinkannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan dan kemampuan. Dalam kitab Lukas 21 ayat yang ke-8, tentang sampar itu, tentang penyakit sampar. Nggak usah perlu takut. Karena sebelum-sebelumnya kata firman Tuhan, waspada. Nggak boleh takut. Jangan terkejut. Ada corona, nggak perlu takut. Tetapi bukan berarti kita ceroboh. Bukan berarti kita teledor. Sudah tahu dia terkontaminasi, kita mau bersama-sama dengan dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Percaya ini bukan sekedar percaya atau pistis atau iman. Tetapi percaya yang dimaksud di sini adalah pistesis, artinya seseorang yang punya iman yang aktif, bukan iman yang mati. Kemudian selanjutnya, langkah yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini, langkah yang ketiga adalah bagaimana tentang penerimaan kita kepada Tuhan. Langkah yang ketiga harus kita lakukan, kita harus benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang pertama mengaku, kemudian yang kedua kita harus percaya, kemudian bukan cuma sampai di sana, tetapi kita harus menerima dia apa adanya. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya dan saudara-saudara. Kita mau melihat di dalam kitab kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, dan ayat ini ayat yang tidak asing lagi, ayat hafalan anak-anak sekolah minggu, tetapi bagaimana caranya kita untuk memaknai, bagaimana caranya kita mengambil remah di dalamnya. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar saya dan saudara-saudara bukan cuma sekedar mengaku, aku orang percaya. Bukan cuma sekedar mengaku, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi kita harus menerima dia dengan lapang hati, lapang dada, dengan penuh kesungguhan bahwa dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita.
kembali lagi di pengakuan tadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kata menerima ini itu diambil dari kata elabon. Elabon. Diturunkan dari kata lambano. Artinya begini, menerima itu seseorang yang sudah mengambil keputusan, seseorang yang sudah benar-benar mengambil keputusan untuk menerima seseorang. Ini konteksnya kalau orang lagi pacaran mau menikah, nah itu janji, perjanjian sebenarnya. Jadi elabon ini artinya seseorang, kalau dalam konteks pembicaraan kita ini tentang menerima Yesus, saya yang sudah mengambil keputusan, yang sudah dikatekisasi agar supaya mengerti, mengenal, dan percaya, kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Saya bersyukur di gereja kita, GGPEC itu, sebelum mereka dibaptis itu, dikatekisasi dulu, diajar dulu siapa Yesus, apa perannya, bagaimana, dan selanjutnya, agar supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Artinya seseorang yang sudah mengambil keputusan, seseorang yang secara pribadi, bukan secara korporat, bukan secara berkelompok. Karena omakku Kristen, orang percaya, ya aku melok-melok begitu. Enggak seperti itu, saudara. Tetapi kata elabon ini, secara pribadi yang sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhannya, menyatu dengan dia, menjadi satu kesatuan secara inherent. Enggak boleh terpisahkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian selanjutnya, kata elabon ini atau lambano ini adalah seseorang yang sudah menyeleksi, yang sudah memilah-milah di antara sekian Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi dia menyeleksi, yang dipilihnya itu adalah Tuhan Yesus. Kata elabon ini adalah seseorang yang sudah menyeleksi, kemudian dia menerima. Dan kemudian selanjutnya, kata elabon ini adalah pengakuan seseorang tentang penerimaannya akan Tuhan yang terpenetrasi. Terpenetrasi itu artinya tertanam di dalam kehidupannya, tertancap di dalam kehidupannya. Saya berikan satu contoh. Pasir, semen, dengan batu. Itu dicampur, dikasih air, itu akan menjadi satu kesatuan, nggak bisa dipecahkan. Kalau campurannya itu semakin bagus, campuran standarnya 1, 2, 3 istilahnya, itu susah untuk dihancurkan, susah untuk dipecahkan. Nah, begitu yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Yesus menginginkan kita agar supaya Yesus itu terpenetrasi dalam kehidupan kita. Yesus itu tertancap di dalam kehidupan kita. Yesus itu tertanam di dalam kehidupan kita. Yesus itu bukan cuma ada di mulut kita. Bukan cuma ada di pujian kita. Tetapi Yesus itu tertancap di dalam hati kita. Sehingga dia menjadi Tuhan, menjadi Raja, dan menjadi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, para pendengar kita semua yang mengikuti acara ibadah ini, kita diberkati oleh Tuhan. Kita punya satu pegangan. Kalau kita sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gak perlu takut, saudara. Gak perlu takut adanya sampar dan lain sebagainya. Gak perlu takut. Aku ini orang miskin. Aku ini orang susah. Gak punya apa-apa. Di dalam sorga itu gak berbicara tentang kekayaan. Di dalam sorga itu berbicara tentang damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Bukan berarti nggak boleh mencari, saudara. Bukan berarti seperti itu. Karena kata lambano ini ada sangkut pautannya dengan kelestarian manusia. Lambano ini adalah satu kalimat yang diberikan oleh Allah agar supaya kita menyatu dengan Dia. Mungkin kita bisa bayangkan tentang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekalipun mereka beda peran, sekalipun mereka berbeda tugas, tetapi mereka adalah satu. Nggak boleh dipisahkan. Kalau Yesus dipisahkan dari Bapanya, bagaimana? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur karena kasih Tuhan boleh menjadi bagian kita. Kita boleh belajar bersama-sama tentang pembelajaran di sore hari ini. Tema yang saya berikan yaitu hubungan antara sikap orang percaya terhadap pengiringannya akan Tuhan
dengan situasi dan kondisi new normal. Yang pertama, kita harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita secara pribadi. Kemudian kita harus menerima, percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hati. Kemudian yang ketiga, kita harus menerima Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Dan kita mau berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Bapa di surga, karena hanya oleh anugerah dan kasih Tuhan boleh menjadi bagian kami. Tuhan sudah menolong, memberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini boleh terngiang di dalam kehidupan kami. Biar firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Memberkati kami dimanapun kami pergi dan berada. Dan kami tetap berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta. Tuhan menolong dan memberkati. Berikan kekuatan, kemampuan kepada kami semua. Dan kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, gembala, wakil gembala, bahkan semua aktivis yang ada, biar diberikan kesatuan oleh Tuhan untuk dapat menumbuh kembangkan pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, sehingga kami tidak terkontaminasi iman kami, dan kami tidak tergoncangkan di dalam iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, kami mohon, kalau Engkau mengizinkannya, Tuhan mampukan kami, berikan kekuatan kepada kami, agar supaya menjalani kehidupan ini, kami punya sikap seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Menyikapi kehidupan kami, menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kami tetap di bawah koridornya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan kami tetap berdoa, biar kiranya Tuhan menolong memberkati kami, memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, jauhkan daripada berbagai sakit penyakit yang mengganggu mereka, dan berikan kekuatan, kemampuan, roh ketakutan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami alaskan doa ini, kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Serahkan telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan semakin lebih dekat, semakin lebih erat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam doa. Kita akan mendoakan semua pokok-pokok doa yang telah disusun. Dan sebelum petugas-petugas pendoa akan berdoa, kita akan nyanyikan pujian terlebih dahulu. Pujian yang berkata, ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Lagi ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Nanti Bapak Harif akan berdoa. Mari jemaat semua kita berdoa bersatu bersama, menyatukan hati kita untuk memohon kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali boleh kami terima. Dan kami percaya Tuhan itu firman-Mu Tuhan sudah memberkati kami Tuhan. Kami harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami dalam menghadapi masa-masa seperti ini.
bahkan di dalam setiap hidup kami Tuhan, baik itu di dalam sukacita maupun duka cita Tuhan, kami tetap harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, biar kiranya Tuhan, apabila boleh Tuhan, kami mohon kepadamu, biar kiranya Tuhan Kau halaukan setiap badai COVID yang ada Tuhan, yang terjadi saat ini Tuhan di dalam dunia ini, dan biar kiranya Tuhan Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa Tuhan. Kami tahu Tuhan ada maksud Tuhan di dalam semua kejadian ini Tuhan, tapi biar kiranya Tuhan, kalau boleh Tuhan, badai ini boleh cepat berlalu Tuhan, sehingga keadaan Tuhan yang saat ini Tuhan, yang melanda di setiap negara-negara Tuhan, termasuk di Indonesia Tuhan, itu boleh berlalu. Dan biar kiranya Tuhan, Tuhan tolong, biar setiap pemerintahan kami itu boleh bekerja, benar-benar diberikan hikmat Tuhan dalam menghadapi situasi pertambahan COVID ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat pada pemerintahan kami Tuhan, sehingga dapat menanggulanginya Tuhan, membatasi setiap penyebaran ini Tuhan, sehingga orang-orang yang terkena Tuhan, terutama yang tanpa gejala Tuhan, itu boleh diminimalisir Tuhan, sehingga tingkat penyebarannya Tuhan boleh dari hari ke hari Tuhan boleh semakin menurun Tuhan, bukan semakin bertambah. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tenaga medis, para dokter, suster Tuhan, sukarelawan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, yang kami percaya Tuhan, mereka siang dan malam, termasuk polisi, TNI, siang dan malam Tuhan, mereka menjaga, merawat orang-orang yang terkena dampak COVID ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka kekuatan Tuhan, untuk merawat Tuhan, para penderita COVID-19 ini Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan, mereka boleh melayani dengan segenap hati mereka. Ada sukacita Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka Tuhan, sehingga ketika mereka merawat, ada sukacita Tuhan yang mereka bisa bagikan, ada berkat Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan yang bisa mereka bagikan Tuhan kepada pasiennya Tuhan, dan pasiennya tersebut Tuhan boleh merasakan, dan mereka boleh ada ketenangan, ada damai sejahtera Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan, dalam pemulihan kondisi mereka Tuhan, mereka boleh kembali sembuh Tuhan secara total. Kami berdoa Tuhan untuk setiap para ilmuwan Tuhan yang untuk mencari vaksinnya Tuhan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan, vaksinnya Tuhan boleh cepat diketemukan, dan boleh diperbanyak Tuhan, dan itu boleh menjadi satu solusi Tuhan bagi dalam keadaan seperti ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan campur tangan dalam setiap kejadian, terutama di negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan, biar kiranya Tuhan tolong, dan biar kiranya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, tapi biar kehendak-Mu yang jadi, karena kami terbatas Tuhan, dan setiap doa kami juga terbatas, tapi biar kiranya Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang tolong, Roh Kudus yang tolong, sehingga betul-betul Tuhan, ada maksud Tuhan yang baik, yang terbaik bahkan boleh terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap doa kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di saat ini kami berharap, kami bersandar kepada Tuhan. Kami bawa semua keadaan, semua yang kami alami kepada tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu mengerti akan kehidupan kami Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang sementara menginjil di daerah-daerah Tuhan, yang terus dengan semangat mewartakan kebenaran Injil Tuhan, dengan berbagai media yang mereka lakukan, entah itu Tuhan dengan lapangan terbuka, dengan menggunakan sosial media. Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah penyebaran Injil Tuhan di muka bumi ini terus mengalir, terus berjalan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang mungkin dalam kekurangan, hamba-hamba-Mu yang mungkin di dalam keadaan mereka menjadi hamba Tuhan, menginjil, melayani di pedalaman, di perkotaan yang mungkin mereka dalam keadaan terdesak. Tuhan, Engkau mengerti kehidupan mereka Tuhan.
Engkau hadir bagi mereka, Engkau menemani hidup mereka Tuhan. Engkau mengadakan setiap kebutuhan mereka semua. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik bagi dunia ini Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan terus terpancar bagi dunia ini. Bagi hamba-hamba Tuhan yang menginjili manapun berada. Saat ini Tuhan, terlebih khusus kami berdoa buat jemaat GGP Eklesia Kristi Tuhan. Engkau mengerti dan mengetahui keadaan jemaat di tempat ini Tuhan. Dengan segala pergumulan, dengan segala keluh kesah, dengan segala yang kami alami Tuhan. Dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami sangat percaya hanya kepada Allah saja kami dapat tenang. Hanya dekat Allah saja kami ada keselamatan. Hanya kepada Allah saja kami ada perlindungan yang sejati Tuhan. Oleh sebab itu kami hamba-hamba-Mu di tempat ini berdoa buat jemaat di tempat ini Tuhan. Mungkin mereka yang sedang sakit. Kami tidak tahu apa yang mereka alami. Sakit apa yang mereka alami Tuhan. Mungkin mereka terbaring di rumah sakit. Entah atau di rumah mereka sendiri Tuhan. Di tempat ini kami berdoa Tuhan. Biarlah kasih Tuhan. Kesembuhan. Engkau kerjakan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Begitu juga jemaat-Mu yang mungkin saat ini Tuhan membutuhkan pekerjaan. Karena keadaan-keadaan seperti Tuhan. Di mana jemaat mungkin kesulitan mencari pekerjaan yang baru. Atau mereka yang sementara merintis usaha. Atau mungkin usaha mereka yang sedang bergejolak. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemulihan Engkau kerjakan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti membela jemaat-Mu di tempat ini. Engkau membuka jalan setiap jemaat-Mu dalam setiap usaha mereka. Setiap pekerjaan mereka Tuhan, Engkau campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Kelangsungan pertumbuhan gereja ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua majelis, semua jemaat ada dalam perlindungan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Baik Bapak Gembala, Wakil Gembala, majelis semua Tuhan, Engkau berikan satu kekuatan bagi mereka, yaitu kekuatan yang daripada Tuhan, supaya mereka mampu mengerjakan tanggung jawabnya dengan setia, memimpin jemaat Tuhan, membawa jemaat Tuhan kepada jalan yang benar, mempertumbuh kembangkan jemaat di tempat ini dengan satu kekeluargaan yang sejati, hidup peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati dari setiap anak sekolah minggu, dari setiap pemuda, remaja, kaum wanita, kaum pria, semua Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah yang telah disusun. Biarlah kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi jemaat di tempat ini. Berdoa juga Tuhan buat besok hari dan seterusnya ada rencana untuk mengadakan ibadah live streaming di gereja Tuhan. Engkau berkati setiap persediaan-persediaan yang ada. Para hamba-hamba Tuhan, tim yang telah dipercayakan oleh jemaat untuk memonitoring akan ibadah live streaming ini Tuhan. Engkau beri mereka persatuan, kekuatan, semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati terus gereja ini Tuhan. Biarlah rencana untuk ada peribadatan secara menyeluruh di tempat ini. Bisa berkumpul jemaat Tuhan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhanlah yang terbaik. Tuhan berikan kami terus pengharapan. Kami Tuhan jemaat itu terus berharap kepada Tuhan. Berdoa senantiasa berlutut di kaki Tuhan. Memohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan supaya kiranya COVID-19 ini Tuhan cepat berlalu. Biarlah kasih jemaat Tuhan, kekeluargaan jemaat Tuhan di tempat ini dapat dipulihkan, kebersamaan untuk berkumpul dapat terjalin kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini syukur kami naikkan di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa setiap pokok-pokok doa kita, setiap ibadah kita di hari ini, firman Tuhan, pujian, penyembahan, semua menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam pengumuman, penyampaian bahwa kita terus mendukung di dalam doa, bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan untuk didoakan, entah itu sakit, usaha, atau apapun itu. Mari silakan jemaat mengirimkan pesan lewat link yang ada kolom live chat di live streaming ini. Dan jemaat juga terus memberikan pemberitahuan kepada hamba-hamba Tuhan di jemaat GGP Eklesia Kristi, supaya hamba-hamba Tuhan dapat membantu kita dalam doa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Selanjutnya, kita juga jangan lupa memberikan persembahan. Jemaat bisa lihat persembahan itu bisa ditransfer ke bank
CIMB Niaga dengan nomor yang sudah tertera, dan kita memberikan dengan ketulusan untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar jemaat juga memberikan dengan ketulusan membantu setiap hamba-hamba Tuhan, perkembangan akan administrasi gereja ini untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Dan jemaat bisa melihat memberikan persembahan, ada juga kode dalam bentuk dompet digital. Dan selanjutnya juga jemaat untuk pelayanan-pelayanan di hari Minggu nanti, tanggal 12 Juli 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henry Kardinata. Jemaat Tuhan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di hari Minggu nanti. Percaya bahwa ada lawatan yang baru untuk kita nikmati bersama. Puji Tuhan jemaat, demikianlah penyampaian yang kita boleh dengarkan. Biar kita mengambil perhatian semua. Saat ini kita akan segera tutup ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian Sebab Kau Besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Nanti Bapak Gembala akan tutup kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam persekutuan doa saat ini, kami dapat bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Menopang kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh apapun situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Penyertaannya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai usaha, pekerjaan, pelayananmu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.